Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobaul khair, anak solih dan solihah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Syukran. Afwan. Baik anak solih dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Qabla ta'lim hayya naqra'u du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak solih dan solihah, semoga kalian semua tetap semangat di kelas 5 ini ya. Belajar dengan baik. Jangan lupa pertama kita harus mengawali dengan sholat duha. Iya. Baik, selanjutnya Ustazah akan menyampaikan beberapa materi. Sebelumnya kalian sudah menyiapkan buku tematiknya. Iya, sekarang karena sudah naik kelas, kalian bisa mengambil atau menyiapkan buku tematik yaitu 5A. Iya. Nah, di sini sudah kita awali dengan membaca doa. Lalu kita sudah semangat paginya ya hari ini, dan selanjutnya kita akan belajar beberapa materi. Ya, di sini ada fokus pembelajaran IPA yaitu tentang organ gerak hewan. Lalu ada bahasa Indonesia, kita akan pelajari ide pokok dan ciri-ciri kalimat utama dan penjelas. Nah, lalu selanjutnya di sini ada PPKN. Iya, PPKN di sini Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya. Baik, yang terakhir yaitu IPS, yaitu tentang letak geografis Indonesia. Kalian bisa membuka halaman 2. Iya, fokus pembelajaran IPA. Begitu banyak makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di muka bumi ini. Sebagai salah satu bukti kebesarannya yaitu adalah salah satunya hewan. Iya, pernahkah kalian memperhatikan hewan-hewan di lingkungan rumah kalian? Iya, apakah hewan itu diam saja atau bergerak? Iya, seperti berjalan, terbang, merayap, melompat, atau berenang. Iya, bergerak dapat diartikan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya, bergerak juga dapat diartikan dengan mengubah posisi dari posisi satu ke posisi lainnya. Ya, seperti contoh Ustazah akan menengok ke sebelah kiri, ya. Nah, seperti ini juga termasuk bergerak. Selanjutnya, organ gerak hewan dan manusia terdiri dari 2 macam. Ya, ada organ gerak pasif dan ada organ gerak aktif. Ya, organ gerak pasif yaitu tulang. Ya, bisa diingat ya, organ gerak pasif itu adalah tulang. Sementara organ gerak aktif yaitu otot. Iya ya, otot semuanya pasti mempunyai otot ya. Nah, itu adalah termasuk organ gerak aktif ya. Tulang dan otot di sini memiliki fungsi masing-masing ya dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ya, lalu otot dan tulang bekerja sama supaya hewan dan manusia dapat bergerak. Ya, nah di sini apa Ustazah organ gerak itu? Iya, ada yang sudah membaca bukunya? Iya, terima kasih yang sudah membaca bukunya. Iya, organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan. Iya, gerakan-gerakan itu meliputi gerakan-gerakan yang spontan, ya karena adanya rangsangan dari luar dan gerakan-gerakan terencana.
Ya, selanjutnya kita akan belajar mengenai alat gerak hewan dan kegunaannya. Mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, itu hewan dibagi menjadi dua. Ada dua golongan ya. Yang pertama adalah avertebrata dan yang kedua adalah vertebrata. Avertebrata, A berarti tidak memiliki tulang belakang karena berasal dari bahasa Latin ya, A tidak memiliki tulang belakang. Kemudian tubuhnya bentuknya lebih sederhana ya. Hewan ini biasanya ada hewan yang bersel satu, amoeba misalkan, kemudian hewan berpori, porifera, kemudian hewan berongga, cacing, hewan lunak, yang lunak-lunak seperti cumi ya. Kemudian gurita itu juga sama ya. Kemudian hewan berkulit duri dan hewan berkaki beruas-ruas. Itu kelompok hewan avertebrata ya, tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, hewan vertebrata yaitu hewan yang tadi tidak memiliki tulang belakang, berarti ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang ya. Tulang belakang ini ada di bagian dari kepala sampai tulang ekor ya. Itu kalian punya di sini, coba diraba ya, di belakang itu ada tulang belakang namanya. Kemudian biasanya ya otak dilindungi oleh tengkorak yang keras ya. Itu ciri-ciri hewan avertebrata. Kemudian memiliki bentuk tubuh yang simetris bilateral. Apa simetris bilateral ya? Bentuk tubuh yang sempurna, yang ada bentuknya, yang tidak sederhana, kompleks ya. Kemudian memiliki bagian tubuh seperti kepala, leher, badan ya, itu ada bagian tubuhnya. Alhamdulillah anak solih dan solihah, kita menjadi tahu ya bahwa ada hewan avertebrata dan ada hewan avertebrata. Baik, selanjutnya fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian bisa dibuka halaman 6 ya. Baik, selanjutnya di sini berbagai informasi dapat kita peroleh saat kita membaca sebuah teks. Ya, informasi yang kita peroleh akan ada informasi utama yang kita dapatkan melalui teks tersebut. Penyampaian informasi utama diberikan melalui ide pokok. Ya, jika sebuah teks itu terdiri dari beberapa paragraf, nah tentunya kita juga dapat menemukan ide-ide pokok di setiap paragrafnya. Nah, jadi apa ya ide pokok itu? Iya, Ananda ada yang sudah mengetahuinya. Apa ya? Boleh kalian membuka bukunya di halaman 6. Ya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Ya, kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Cara menentukan ide pokok sebagai berikut. Ya, 1. Membaca kalimat dalam paragraf satu per satu. Yang kedua, menentukan inti paragraf. Ya, di sini inti paragraf itu disebut juga ide pokok atau pikiran utama. Ya, ide pokok dalam sebuah paragraf dapat kita temukan pada kalimat utama. Kalian bisa membuka bukunya halaman 25. Ya, kalimat utama. Apa sih fungsinya? Ya, fungsinya sebagai dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf, sedangkan kalimat penjelas itu fungsinya adalah sebagai penjelasan atau pengembangan dari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Ya, selanjutnya jadi di dalam paragraf hanya ada satu kalimat utama. Ya, kalian bisa memperhatikan di setiap teks bacaan. Jadi di dalam sebuah paragraf hanya ada satu kalimat utama. Ya, sedangkan selebihnya itu merupakan kalimat penjelas atau kalimat
pendukung. Kita akan belajar ciri-ciri kalimat utama dan ciri-ciri kalimat penjelas. Ya, di sini yang pertama ciri-ciri kalimat utama, ya. Kalimat utama dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang luas. Ya, yang kedua, kalimat utama biasanya berada di awal paragraf, ya. Itu disebut juga deduktif. Ya, namun terkadang berada juga di akhir paragraf, itu disebut juga induktif. Ya. Yang ketiga, kalimat utama berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan lebih rinci. Baik, selanjutnya ciri-ciri kalimat penjelas. Yang pertama, kalimat penjelas itu merupakan pendukung kalimat utama. Ingat ya, jadi yang namanya kalimat utama biasanya ada di depan, berarti selanjutnya itu adalah kalimat penjelas. Ya. Yang kedua, kalimat penjelas itu menjelaskan topik biasanya. Yang ketiga, penjelasannya kalimat ini membutuhkan penghubung. Ya, ada seperti kata bahkan, contohnya, misalnya, ya, agar tercapai keterkaitan antar kalimat. Baik, next kita akan membahas PPKN, yaitu tentang Pancasila dan nilai-nilai yang terkandungnya. Kalian bisa membuka bukunya di halaman 30. Ya, Pancasila adalah dasar negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah lama dijalankan oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial dan budaya. Selanjutnya, karena itu nilai-nilai Pancasila harus dijadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Maksudnya supaya tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan penuh toleransi. Sila pertama, ya, adalah ketuhanan yang Maha Esa. Baik, di sini mempunyai arti kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua perintah Allah dalam kehidupan kita. Ya, di sini contohnya mendirikan sholat, ya, menjalankan puasa, membayar zakat, pergi haji. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, sila ini mempunyai arti setiap warga negara Indonesia mempunyai persamaan hak dan kewajiban serta derajat di dalam bermasyarakat. Ya, sikap-sikap yang dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menyayangi, tenggang rasa, tidak memaksakan kehendak orang lain, menghargai budaya daerah orang lain, ya, dan melakukan kegiatan kemanusiaan. Ketiga, nilai persatuan Indonesia. Ya, di sini mempunyai arti kita itu harus menjaga persatuan dan kesatuan. Caranya bagaimana? Dengan mengembangkan sikap cinta tanah air, rela berkorban, memperluas pergaulan di antara suku dan budaya daerah lain, ya, dan menghindari sikap yang dapat memecahkan belah bangsa dan negara. Iya, selanjutnya yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa ini artinya? Ya, semua masalah harus diselesaikan, ya, dengan cara musyawarah atau kesepakatan, ya, untuk mencapai mufakat. Ya, semangat yang dibangun adalah semangat kekeluargaan dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Ya, selanjutnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, di sini mempunyai arti bahwa kita harus bekerja keras. Ya, baik anak soli dan solihah, materi sudah tersampaikan. Kalian pun bisa melihat video sharing ini atau bisa membaca kembali buku tematik 5A-nya. Akhirul kalam, sebelum kita tutup, mari bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.